Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslimin muslimat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan untuk melangkah di muka bumi ini, menikmati segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini. Alhamdulillah, teman-teman masih bisa menyimak celotehan saya kali ini untuk mengisi waktu luang teman-teman tentunya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana langit terus berubah setiap waktunya? Ketika kita sedang berangkat ke sekolah, matahari masih mengintip dari balik pegunungan di sebelah timur. Ketika kita sedang makan siang, cuaca bisa menjadi begitu panas karena matahari telah bergerak tepat ke atas kepala kita. Bahkan terkadang awan sampai kabur, menghilang saking panasnya, menghasilkan langit biru yang bersih tanpa ada awan sedikit pun. Ketika kita pulang sekolah, langit yang habis dibakar ketika siang hari perlahan berubah menjadi oranye, dan matahari perlahan menenggelamkan diri ke balik lautan. Bumi terus berputar, terbukti dengan matahari yang sebenarnya selalu diam, menjadi seolah-olah terus-menerus bergerak di sekitar kita. Bersamaan dengan bumi yang terus bergerak, azan juga terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan saja, azan berkumandang dari salah satu masjid. Tidak selang beberapa lama, azan akan kembali terdengar di speaker masjid yang lain. Hal ini terjadi terus-menerus, menghasilkan lantunan suara azan yang tidak pernah berhenti di seluruh penjuru dunia. Setiap waktu, teman-teman, setiap waktu kita telah diingatkan untuk melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita untuk sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'ain, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ingat, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sholat, tetapi melalui azan, Allah juga mengingatkan kita untuk sholat. Sudah digembleng untuk sholat saja, masih banyak sekali orang-orang yang malas untuk melaksanakan sholat. Padahal, sholat tidak lebih dari 5 menit, dan tidak lebih dari 25 menit dalam sehari. Kenapa rasanya berat sekali untuk sekadar menyisihkan 25 menit dari 1440 menit yang tersedia dalam satu hari? Apakah hanya sampai di situ saja keimanan kita? Sholat yang hanya secuil itu pun kadang orang masih melaksanakannya dengan pikiran kemana-mana. Mata mereka fokus pada sajadah, tapi pikiran mereka di antah berantah. Selepas salam langsung bubar, buru-buru melipat sajadah. Entah karena memang ada hal mendesak yang harus segera dilakukan, atau karena memang mereka merasa sudah cukup dengan hanya melakukan takbir hingga salam. Banyak sekali orang yang berdoa hanya ketika mereka sedang membutuhkan. Di lain hari, ketika mereka sedang berkecukupan, mereka seolah-olah lupa untuk mengangkat tangan setelah sholat. Kalaupun mereka ingat dan menyempatkan diri untuk berdoa, selepas mengucap amin, mereka buru-buru pergi, seolah-olah tidak membiarkan Allah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan doa-doa mereka. Kalau sholatnya tidak khusyuk, doanya terburu-buru, apakah yakin Allah akan mengabulkan doa kita? Dan lagi, kalau berdoa hanya sekali, 2 kali, dan langsung merasa bosan karena doanya tidak kunjung terkabul, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Allah sudah berjanji dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah memang menyayangi kita sebagai hambanya, tapi karena posisi kita adalah sebagai hamba, dan Allah adalah sebagai Tuhan atau Tuhan kita,
Apakah kita boleh? Apakah kita berhak semena-mena kepada Allah? Jangan ya teman-teman. Selanjutnya, saya ingin sedikit menyinggung tentang hal bersuci teman-teman. Tidak usah terlalu luas, kita spesifik saja membahas tentang wudhu. Sama seperti sholat, wudhu juga diprioritaskan untuk dilakukan dengan khusyuk. Ada baiknya jika kita tidak berpikir macam-macam ketika sedang melaksanakan wudhu. Wudhu juga bisa diusahakan untuk dilakukan dengan sesempurna mungkin. Andai kita berwudhu dengan niat yang baik, memenuhi semua syarat wudhu, melaksanakan sunnah dan rukun wudhu, maka insya Allah sholat kita akan menjadi lebih sempurna dan mudah saja untuk sholat dengan khusyuk. Harus sholat dengan khusyuk dan wudhu dengan khusyuk. Kenapa terkesan kaku sekali? Ya karena kalau kita masih bisa mengusahakan untuk menyempurnakan sholat, ya kenapa tidak? Mengutip dari surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah hal tersebut masih berlaku jika kita menyepelekan sholat dan sembarangan dalam melaksanakan sholat? Padahal Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai telah menyebutkan bahwa sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Sudah sering kita dengar bahwa sholat adalah tiang agama. Jadi, kenapa kita masih keras kepala dan tidak mau menegakkan tiang itu dengan benar? Padahal, suatu bangunan akan roboh jika kita asal membangun tiangnya, apalagi agama. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama membangun agama yang kokoh itu dengan tiang yang kuat agar terus berdiri tegak. Karena agama tidak hanya untuk sementara, tetapi akan kita bawa sampai mati. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan petunjuk untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam bertutur kata maupun berperilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.